Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Sahabat Darul Khair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam video kali ini saya akan kembali mengulas atau membahas masalah Gus Samsuddin dan juga Marcel Radival pesulap merah. Namun sebelum bahasan kita lanjutkan, kita monggo dipun minum dulu kopinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilahkan rokoknya dinyalakan dulu biar agak santai ya. Sahabat-sahabat Darul Khair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya ingatkan kepada semua sahabat-sahabat Darul Khair bahwa kita di sini tidak ada tendensi kemana-mana. Jadi kita posisinya di sini itu tetap seperti semula. Ada sebagian yang kita itu setuju atau sependapat dengan Gus Samsuddin, dan juga ada sebagian kita ini yang tidak setuju dan tidak sependapat dengan Gus Samsuddin. Begitu juga dengan Marcel Radival pesulap merah. Ada sebagian hal yang kita itu setuju dan sependapat dengan pesulap merah, dan juga ada sebagian hal yang kita itu tidak setuju dan tidak sependapat dengan pesulap merah. Namun sebelum pembahasan kita lanjutkan, kembali saya mengingatkan, jadi kita tidak ada tendensi kemana-mana. Sahabat-sahabat Darul Khair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video sebelumnya kita sudah mengulas apakah pantas Gus Samsuddin itu dipanggil Gus, apakah pantas Gus Samsuddin itu dipanggil Kiai, ataukah pantas Gus Samsuddin itu dipanggil ulama, kiai atau Gus. Sebelum kita lanjutkan, saya akan mengutip apa yang pernah dikatakan oleh guru bangsa kita, kiai kita, guru kita semua, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid bin Kiai Haji Wahid Hashim bin Kiai Haji Hashim As'ari. Saya akan mengutip sedikit apa yang pernah dikatakan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid ataupun Gus Dur, bahwa Gus Dur itu membagi kiai itu ada 4 macam. Ya sebenarnya ini ilmu hikmah ya, pakemnya ada. Kata orang Jawa itu ilmu otak-atik gaduh ya. Cuman kalau hal tersebut memang ditujukan atau bertujuan untuk taqarrub ilallah, ini tidak masalah. Jadi ilmu otak-atik gaduh ya, itu kalau tujuan kita untuk taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak masalah. Jadi Gus Dur itu pernah dawuh bahwa kiai itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu, kata Gus Dur itu, ada kiai tandur.
Yang kedua itu kata Gus Dur, kiai ada kiai sembur. Terus yang ketiga ada kiai tutur, dan yang keempat itu ada kiai catur. Sahabat-sahabat Darul Khair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiai tantur ini menurut Gus Dur itu yang tugasnya itu didik santri. Jadi tugasnya kiai tantur itu didik santri, kiai yang berada di pondok pesantren yang fokus untuk didik atau memberikan wejangan atau pelajaran kepada santri, terus di majelis taklim membimbing masyarakat, lingkungan dan sekitarnya itu supaya semakin baik akhlaknya, semakin berilmu dan sebagainya. Itu dikatakan kiai tantur ya. Kiai tantur itu kalau dalam bahasa Jawa tantur itu ya nantur gitu ya. Jadi menanam itu namanya tantur dalam bahasa Jawa. Nah, itu tugasnya adalah mendidik santri, mulang kitab, mulang ngaji, mulang di majelis taklim, mulang masyarakat. Itu namanya kiai tantur ya. Terus yang kedua, Gus Dur bilang bahwa kiai yang kedua itu adalah kiai sembur. Kiai sembur ini adalah seorang kiai yang berfokus atau fokus di bidang pengobatan, di bidang doa, di bidang ilmu hikmah, di bidang keparanormalan. Ini bisa dibilang dia adalah kiai sembur. Coro dalam bahasa Jawa itu kiai sowo, tukang nyowo. Jadi dia banyak menguasai doa-doa, ilmu hikmah, pengobatan dan sebagainya. Ini kata Gus Dur dikatakan bahwa dia adalah kiai sembur, kiai sowo sing penggaweane yang sama Allah ditugaskan untuk istilahnya mengobati dia, memberikan doa kepada dia, kepada orang dan sebagainya. Itu dinamakan kiai sembur. Dan yang ketiga Gus Dur bilang itu bahwa kiai yang nomor 3 itu kiai tutur. Kiai tutur ini kata Gus Dur adalah seorang mubaligh atau dai yang kerjaannya itu memang yang tugasnya memberikan tausiah kepada masyarakat. Jadi kiai tutur ini seorang dai ya, jadi ya ceramah ke sana kemari, memberikan wejangan, memberikan tausiah kepada masyarakat. Ini namanya kiai tutur. Dan yang keempat ini adalah kiai catur. Kiai catur ini yang memang fokus atau istilahnya mendalami ilmu perpolitikan, ilmu kepemerintahan, ilmu dan sebagainya. Akhirnya sang kiai catur ini bisa berada di pemerintahan yang bisa menampung aspirasi dari masyarakat luas. Ini yang dinamakan kiai catur. Memang
dia fokus di bidang perpolitikan, bidang kepemerintahan dan sebagainya, itu dinamakan kiai catur. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya, sahabat-sahabat Darul Khair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya kalau kita lihat dari apa yang pernah didawuhkan, diomongkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, terlepas dari kabar-kabar miring yang negatif dan sebagainya, itu urusan personal, urusan pribadi, jadi kita tidak berhak mengomentari ya. Cuma untuk Gus Samsudin ya, kalau menurut apa yang pernah dikatakan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dia juga pantas disebut kiai ya, masuk dalam kategori kiai yang nomor 2, Kiai Sembur. Cuman untuk istilahnya masalah pribadi, masalah personalitas ini wallahu alam, kita tidak bisa kalau saya mohon maaf seandainya ada hal-hal yang berhubungan dengan nafsunya sendiri ya, itu lain halnya, lain lagi. Jadi kalau kita memang benar-benar istilahnya mendoakan dan bermanfaat untuk umat ini tanpa tendensi apa-apa, insya Allah juga masih pantas atau bisa disebut kiai. Cuma kalau ada kepentingan pribadi dan sebagainya, ya itu lain lagi urusannya. Jadi untuk Marcel Radival ini tidak bisa semua itu digebyah uyah, katanya orang Jawa itu begitu, tidak bisa digebyah uyah, tidak bisa ya intinya satu hal yang salah ini tidak semua profesi sing seperti itu jadi salah semua, enggak. Jadi meskipun dukun itu ya apapun penyebutannya lah, mau dukun mau apapun, ini sebenarnya itu tidak masalah dukun, tidak masalah apa ya. Makanya itu sangat disayangkan sekali kalau Marcel itu bilang dukun ya, itu sangat disayangkan sekali. Sebenarnya kalau dia mau bilang ya udah bilang aja trik penipuan, itu kan urusannya jadi beres ya. Jadi tidak usah nyangkut istilahnya profesi seseorang, itu yang salah ya. Jadi itu yang kurang benar, itu dia nyangkut profesi seseorang. Jadi kalau dia sebenarnya kan tidak semua dukun itu juga menipu, juga enggak. Kan penipuan itu kan dari istilahnya pribadinya masing-masing. Meskipun ngapunten nuwun sewu, siapapun itu, pejabat mau istilahnya orang berpangkat, mau kiai, mau siapapun, kalau nipu ya udah nipu aja, urusannya kan tipu menipu ya, bukan urusan kiainya. Jadi seandainya kita bilang bahwa ada satu kiai yang menipu, terus kita bilang semua kiai itu penipu, kan ya enggak bisa gitu ya. Sama juga seperti profesi dukun. Jadi ada 1-2 dukun yang menipu, terus kita bilang bahwa semua dukun itu penipu, juga enggak bisa gitu loh. Jadi enggak bisa. Jadi kalau dukun itu profesi seseorang, profesinya orang, terus menipu itu kerjaannya seseorang ya, apa yang dikerjakan seseorang. Jadi tidak bisa, jadi kita ini tidak bisa bahwa sekarang mohon maaf, seandainya pekerja pabrikan, pekerja kantoran itu adalah 1, 2, 3 yang korupsi, terus kita katakan bahwa semua pekerja kantoran itu korupsi, ya tidak bisa.
Ya, sekarang anggota parlemen ada satu dua yang korupsi terus kita katakan bahwa semua anggota parlemen itu korupsi juga tidak bisa, gitu. Jadi kalau kita mau membuka atau membongkar trik penipuan, ya udah trik penipuan tanpa ada embel-embel kata dukun, gitu ya. Jadi tanpa ada kata embel-embel kata dukun. Kalau kita sudah mengatakan embel-embel, kalau kita mengatakan embel-embel ada kata-kata dukun, ini kita akhirnya menyerang pribadi orang, menyerang personalitas. Jadi tidak bisa. Ya, itu makanya tidak bisa dikebiah. Oh ya gitu. Kalau mau seandainya Gus Samsudin memang melakukan penipuan, ya udah yang nipu itu yang dibongkar. Jadi jangan bawa-bawa Agus, bawa-bawa dukun atau bawa-bawa kiai, enggak. Jadi penipuannya itu aja zaman bongkar. Ini saran atau masukan, jadi buat siapapun tanpa terkecuali, kalau mau membuka trik atau membongkar trik penipuan, ya sudah sampai bongkar, itu bagus, itu kita sangat mendukung sekali. Cuman saran kita jangan bawa-bawa profesi seseorang atau profesi personal, ya. Jadi tidak semua itu bisa disamaratakan, ya. Sahabat-sahabat Darul Khair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian. Mungkin dalam video selanjutnya saya akan sedikit mengulas tentang kekeliruan atau kekurang tepatan apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Jadi dalam minggu depan kita akan membahasnya. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.